Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna. Yasin sakfuna. Kaf ha ya ain sad. Hamim ain sin qaf himayatuna. Nun wal qalami wa ma yasturun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta beserta isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kali ini adalah meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Qala ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa qala aidan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala aidan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia di muka bumi ini pasti menginginkan satu kebahagiaan. Banyak orang mengukur kebahagiaan itu dengan harta benda. Ketika mobilnya banyak, dia merasa bahagia. Punya sawah ladang yang luas, sudah merasa bahagia. Punya uang banyak, sudah merasa bahagia. Pertanyaannya, kalau kemudian mobil-mobil itu rusak, kemudian tanah itu habis, uang habis, apakah masih bahagia? Kalau itu menjadi standar ukuran, itu namanya kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan hakiki adalah Rasulullah SAW memberikan jawaban. Ada 4 tanda-tanda manusia itu memiliki kebahagiaan. Yang pertama, qalbun taqi. Yang kedua, lisanun fasih. Yang ketiga, wajhun malih. Yang keempat, yadun syahid. Yang pertama, konsep untuk meraih kebahagiaan itu adalah ketakwaan. Hanya dengan takwa dan iman itulah kita akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Makanya Nabi mengatakan, tanda-tanda orang bahagia itu apabila terkoneksi ketakwaannya dengan Sang Pencipta, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Ini yang pertama menjadi tolak ukur kebahagiaan. Karena kita akan bawa ketakwaan ini dari dunia sampai akhirat. Sehingga Allah menjustifikasi bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan satu kebahagiaan yang tiada tara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayat ini mengunggah siapapun orang yang bertakwa itu, dia diberikan label yang hebat oleh Allah dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang bertakwa itu akan didorong untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kebahagiaan, modal utama yang kita harus miliki adalah ketakwaan. Dan Allah juga memberikan tips untuk kita bawa dari dunia sampai akhirat. Satu bekal yang terindah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Kalau sudah takwa tertanam di dalam diri setiap insan, maka insya Allah dia akan meraih ketenangan hidup di dunia ini. Dia akan puas hidupnya di dunia ini. Apalagi kemudian dia punya harta yang banyak, punya mobil yang banyak, punya sawah ladang yang luas, maka akan semakin banyak kebahagiaan itu dia raih. Itu dasar utamanya adalah ketakwaan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian banyak kata-kata takwa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Dalam ayat ini kita diseru semua orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok. Orang takwa itu memiliki planning yang jelas. Orang takwa itu memiliki program yang jelas. Hidup mereka tidak tersia-siakan di muka bumi ini. Sehingga Allah tuntun mereka, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Dan perhatikanlah apa yang kau lakukan untuk hari esok. Artinya Allah memandu orang bertakwa dengan membuat planning apa yang harus kita usahakan untuk hari esok yang lebih bermanfaat untuk umat, yang lebih besar manfaatnya buat siapapun. Karena apa kata Rasulullah SAW? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Itu konsep ketakwaan, itu adalah konsep yang utama dan pertama untuk membangun sebuah ketenangan dimanapun kita berada. Hatta kita hidup di hutan, di lembah, di tanah yang tandus, di padang pasir, di kota metropolitan, di negara-negara manapun, kalau sudah tertanam ketakwaan itu, insya Allah kita akan selalu meraih ketenangan itu. Tapi sebaliknya, ketika kita ketakwaan tidak ada, keimanan tidak ada, maka kita akan selalu galau di dalam hidup ini. Walaupun uang banyak, sawah banyak, mobil banyak, pangkat jabatan tinggi, tapi tidak terstruktur kepada Allah, tidak ada takwa di dalam diri kita, maka nonsen itu semua. Itu akan menjadi barang rongsokan semua benda-benda yang kita miliki di dunia ini. Kenapa? Karena hati kita tidak tenang, tidak terisi dengan nutrisi takwa. Orang yang terisi jiwanya dengan ketakwaan, nggak ada, dia akan melahirkan keridhaan. Nggak ada, dia akan melahirkan ketulusan. Nggak ada, akan melahirkan kesabaran. Nggak ada, akan melahirkan tawakalan. Dan orang-orang yang takwa itu sudah difasilitasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah yang sudah pasti, yang Allah viralkan di dalam surat At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan dari seluruh jalan-jalan di permukaan bumi ini. Allah akan berikan solusi dari seluruh persoalan-persoalan yang menimpa manusia. Dan tidak hanya jalan kita dibukakan oleh Allah, tidak hanya pintu-pintu kita dibukakan oleh Allah, tapi di balik jalan-jalan keluar dari seluruh kehidupan yang konflik, yang di situ ada masalah, di situ ada tantangan dan hambatan, maka Allah berjanji, siapa yang bertakwa, dia akan berikan solusi dari segala arah dan akan diberikan rezeki juga dari segala arah. Nah, itu hebatnya orang yang bertakwa. Dan disambung ayat itu juga oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan segala kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu juga akan melahirkan tawakal. Takwa itu juga akan melahirkan kesabaran. Orang yang sabar, dia juga akan tenang hidupnya dunia dan akhirat. Orang yang tulus, dia juga akan lapang dadanya dan legowo dalam setiap episode dalam perjalanan kehidupannya. Orang yang takwa itu akan redha dengan ketetapan Allah, qada qadar yang terjadi di alam semesta. Maka kalau orang sudah memiliki puncak keredaan, dia akan mengalami ketenangan batin yang sangat hebat. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian orang tidak redha dengan segala keputusan apa yang terjadi di alam semesta ini, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak redha terhadap keputusanku, maka silakan pergi dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Nah, itu kan berbahaya. Maka konsep yang kita tanamkan pertama kali untuk meraih kebahagiaan hidup, tenang di dunia dan akhirat adalah jalan terhebatnya itu adalah takwa. Dan takwa itu menjadi titik final yang dideklarasikan oleh Allah dan menjadi strata sosial yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, Allah seru semua manusia di bawah kolong langit ini, dan Allah menyeru manusia itu ada sesuatu hal yang ingin ditampilkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ada sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan oleh Allah. Ada satu hal yang ingin diberitakan, diinformasikan oleh Allah. Apa itu? Hai manusia, aku ciptakan kalian
laki-laki dan perempuan yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kemudian kalian saling kenal mengenal, dan di antara yang terbaik itu adalah orang-orang yang takwa. Allah ciptakan negara-negara di dunia ini, Allah ciptakan suku-suku dan banyak adat istiadat dan budaya-budaya. Kemudian Allah ciptakan semua kasta-kasta di dunia ini, tetapi yang paling hebat dari semua suku, dari semua negara, dari semua kasta, dari semua bahasa, dari semua warna kulit, yang paling hebat dan menjadi tingkatan tertinggi dalam strata kehidupan manusia adalah takwa itu sendiri. Ternyata takwa itu akan melahirkan segalanya. Maka tidak ada jalan, wahai saudara-saudaraku sekalian, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang sudah dipastikan oleh Allah. Jalan yang utama adalah kita meniti jalan takwa. Memang jalan takwa ini tidak semudah kita membalik telapak tangan. Jalannya berliku-liku dan berat. Kata Imam Qushairi di dalam risalah tauhidnya, bahwa kata takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan yang keempat yakin. Bagi orang takwa itu dia memiliki hati yang tawaddu. Jadi kalau orang yang tawaddu itu pasti dia tenang. Dia tidak petantang petenteng hidup di muka bumi ini. Walaupun dia memegang jabatan, walaupun dia menjadi bos, walaupun dia menjadi pemilik saham yang banyak, walaupun dia menjadi manajer, apapun nama pangkat dan jabatannya, kalau orang tawadhu itu, dia akan mengesampingkan semua itu. Dia sadar semua apa yang ada pada tangan saya, semua apa yang ada dalam genggaman saya hari ini itulah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu adalah bagian dari sarana untuk meraih ketenangan. Bisa pelunggu saksikan bagaimana kalau orang-orang yang hidupnya tidak tawadhu, hidupnya petantang petenteng, hidupnya sombong, maka dia jauh dari keberkahan, jauh dari rahmat Allah, dan jauh dari ampunan Allah. Malah dia akan mengalami kegalauan. Kenapa? Karena merasa dirinya hebat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak ada saingan. Orang-orang model seperti ini yakin tidak akan pernah tenang, yakin tidak akan pernah damai hidupnya, yakin tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena hatinya tertutup dengan keikhlasan dan kedamaian. Lalu yang kedua, sumber ketenangan itu lahir juga dari qanaah. Tadi tawaddu, yang kedua huruf qaf itu qanaah. Orang yang reda menerima apa yang diberikan oleh Allah pasti dia tenang. Tapi kalau orang yang tidak reda, dia punya sawah 10 hektar, kemudian punya mobil 5, punya rumah besar, punya aset banyak, dia masih galau, dia kepingin cari, dia tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, maka jangan harap orang itu bisa tenang. Dia akan selalu galau. Udah dikasih gunung emas 1, dia mau gunung emas yang kedua. Udah dikasih gunung emas kedua, dia mau gunung emas yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalang dia kecuali kalau mulutnya sudah disumbat dengan tanah. Itu qanaah, itu adalah konsep ketenangan. Siapapun kita jadi orang kaya. Kekayaan yang kita miliki itu ada hak orang lain, ada kewajiban kita untuk berderma, kewajiban kita untuk memberi. Karena Nabi mengatakan asy-syahiyyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pemurah itu disayang, dicinta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, label ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang kaya. Setiap orang kaya itu disayang. Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah? Itu adalah kasih sayang yang terbesar di alam semesta ini. Kalau kasih sayang manusia itu hanya sebatas. Kadang manusia itu ingin mencintai kita karena ada maunya, ingin dekat kita karena ada maunya, ingin dia sanjung, dia bangga-banggakan kita karena ada suatu hal. Tapi kalau kita meraih cintanya Allah dengan berderma, saya yakin itu adalah bagian dari ketenangan yang sangat dahsyat. Maka tidak ada ceritanya orang yang dermawan, orang yang selalu pemurah, orang yang selalu berbagi, orang yang selalu memberi itu, tidak ada ceritanya galau hatinya. Tapi setiap orang yang dermawan itu pasti akan diberikan nutrisi ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diisi oleh Allah dengan ketenangan dan kelembutan, dengan reda menerima apa yang Allah berikan. Qanaah adalah bagian untuk meraih ketenangan hidup. Lalu yang ketiga,
waro. Tenangnya seseorang itu juga dia harus jauh berpikir ke depan bagaimana dia sukses di akhirat. Tidak hanya di dunia dia sukses, tapi lebih-lebih di akhirat. Karena di situ adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tidak ada kematian di situ. Maka orang yang waro pasti akan tenang hidupnya. Karena dia tidak selalu menimbun dunia ini. Karena dia tidak selalu menginginkan dunia ini. Tapi dibalik kemegahan dunianya, dia jadikan alat untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak. Boleh kita kaya di dunia ini, nggak salah. Kita boleh punya segudang harta, segudang emas, segudang berlian. Tetapi ingat, akhirat itulah puncak kenikmatan. Dan bagilah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu. Itu namanya waro. Waro itu artinya membelakangi dunia ini. Tidak tertipu, tidak terjajah dengan fenomena dunia ini. Tapi dia arahkan pemandangannya, arahkan batinnya, arahkan pikirannya, arahkan pendengarannya, arahkan kakinya melangkah menuju akhirat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Bahkan Nabi juga mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia inilah tempat untuk beramal, berinvestasi kebaikan-kebaikan untuk akhirat kepada siapapun. Investasi akhirat itu berupa saling tolong-menolong. Orang yang selalu saling tolong-menolong, mengangkat marwah orang-orang yang tidak punya, memberikan mereka makan bagi orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang jompo, janda-janda tua, orang-orang yang terlantar itu, pasti orang itu berhati emas. Hatinya orang itu pasti tenang. Dan hatinya orang itu pasti damai. Karena apa? Tersalurkan koneksi kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, untuk meraih ketenangan itu, yakin. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan dan ketenangan. Bila mana kita mendekat dengan Allah, bila mana kita bisa berbagi, bila mana kita selalu berinvestasi kebaikan, Allah akan berikan kita ketenangan. Dan yakin itu menjadi puncak dari segala amaliyah. Kalau kita tidak yakin, maka amal kita bisa sia-sia. Kenapa? Karena keyakinan itu bermuara di dalam hati sanubari manusia yang akan mendorong orang untuk melihat ke depan bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Maka yakin itu untuk membuat kita menjadi tenang harus tertanam keyakinan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu Allah memviralkan kalimat la raiba fi yang diawali dengan ayat mutasabihat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim Allahu a'lam bimuradih. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ada dua maknanya. Zalika lil makanil qarib atau lil makanil ba'id. Yang menunjukkan arti jauh, lil makanil qarib yang menunjukkan arti dekat, lil makanil ba'id yang menunjukkan arti jauh. La raiba fi, tidak ada keraguan. Apa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tentang kehidupan dunia, tentang kehidupan akhirat, dan bagaimana kita setelah tidak ada di dunia ini, semuanya dikupas tuntas oleh Al-Quran. Maka Allah menggiring manusia la raiba fi, jangan ada keraguan. Ternyata keyakinan itu akan melahirkan ketenangan, dan keyakinan itu akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat bagi jiwa setiap orang. Dan dengan keyakinan itu, maka apa yang ia cita-citakan akan terkoneksi dengan Sang Pencipta. Contoh, bagaimanapun kita berdoa, tapi kalau kita tidak yakin doa kita sampai, kita tidak yakin kalau dengan doa itu kita berubah, maka tak akan pernah sampai. Tapi dengan dorongan keyakinan kita berdoa bahwa Allah akan mengijabah doa kita, Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Maka keyakinan adalah bagian dari puncak ketenangan kehidupan. Miliki keyakinan. Ada yang dikenal dengan ilmu yakin, ada yang dikenal dengan ainul yakin, ada juga hakul yakin. Ketika ini sudah bermuara, tiga konsepsi keyakinan ini sudah bermuara di dalam relung hati kita, maka insya Allah ketenangan yang kita akan raih. Kemudian yang kedua, dari apa yang dipaparkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk meraih konsep ketenangan itu adalah lisanul fasih.
Lisan ini kita jaga, tidak sembarangan. Lisan ini diletakkan oleh Allah pada anggota tubuh kita ini untuk apa? Untuk dijadikan alat berbuat kebaikan, dijadikan alat untuk berzikir, dijadikan alat untuk memuji Dia, dijadikan alat untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kadangkala kita rajin bertahmid, kadangkala kita rajin bertasbih, zikir, tapi mulut ini selalu menjelekkan orang lain. Mulut ini selalu menggibah, memfitnah. Ini tolong hindarkan itu jauh-jauh. Jangan sampai mulut ini terlalu besar nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena apa? Di samping kita jadikan zikir, dijadikan lidah berzikir, membaca Al-Quran, tapi ternyata kita robek sendiri mulut kita dengan menjelek-jelekkan orang lain. Jangan. Untuk meraih kebahagiaan itu adalah jaga lisan. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana manusia mengorganisir lisannya, memanage lisannya. Jangan sampai lisan ini kita jadikan untuk menghina dan menjelekkan orang lain. Stop. Jadikan lisan ini untuk selalu mengingat, berzikir. Karena apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, diam. Nah, diam itu kan lebih menyelamatkan kita. Diam itu kan tidak akan menimbulkan malapetaka. Diam itu kan tidak akan menimbulkan efek negatif. Tapi dengan berbicara yang sembarangan, berbicara dengan kasak kusuk, berbicara dengan tidak ada manfaatnya, itu justru bisa akan menjadi bumerang. Makanya tidak heran kalau orang bilang mulutmu adalah harimau. Maka konsep untuk meraih ketenangan kata Rasulullah adalah jadikan lisan kita untuk berzikir dan berkatalah yang baik kepada siapapun. Maka insya Allah dari hasil perkataan kita yang baik, Allah akan melembutkan hati kita, Allah akan melembutkan jiwa kita, Allah akan melembutkan pikiran kita, dan Allah akan mendamaikan setiap langkah dan dimanapun kita berada. Itu wujud daripada lisanun fasih. Lalu yang ketiga, untuk meraih ketenangan hidup bahagia dunia akhirat itu, kita memiliki wajah yang periang, wajah yang ceria. Jangan sinis, jangan bengis, jangan kasar. Kita sebagai sama muslim, dimanapun kita berada, ketemu, senyumlah. Karena senyum itu adalah bagian dari sekeping ketenangan. Jadi dengan orang yang berwajah tenang itu, orang akan senang melihat kita, orang akan simpati melihat kita, bahkan orang akan mendoakan kita. Tapi kalau wajah sangar, wajah bengis, wajah sinis, siapa yang mau mendoakan kita? Siapa yang mau simpati dengan kita? Siapa yang belas kasihan sama kita? Kan nggak ada. Hanya kita akan dijelekkan, kita akan dikata-katai, kita akan dibuat menjadi orang-orang yang sudah terimajinalkan berperilaku buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka untuk menampilkan ketenangan, meraih dan mengakses ketenangan itu pada diri kita, itu adalah wajah kita, wajah yang periang. Istri yang periang wajahnya, suami yang periang wajahnya. Mau tenang, tampilkan wajah yang ceria, tampilkan wajah yang tenang. Semua, dengan siapapun kita periang, dengan semua pun, siapapun yang melihat kita akan senang melihat kita. Kalau kemudian kita berwajah tenang, berwajah manis, berwajah yang baik. Tapi kalau berwajah yang selalu sinis, selalu marah-marah, maka akan hilang kecerdasan dari diri kita. Marah-marah itu tidak akan pernah membuat kita menjadi tenang. Marah-marah itu adalah sifat setan yang selalu membara di dalam pribadi orang yang wajahnya selalu muram durjana. Nauzubillah min dzalik. Jadikan wajah ini selalu periang. Dan Rasulullah SAW dengan siapapun, dia selalu nampakkan keceriaan. Anak kecil, anak muda, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Beliau selalu dilihat manis oleh siapapun, hatta lawannya pun, semua orang. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah itu menjadi sangat diidam-idamkan, karena pribadi beliau sangat luhur dan indah. Dan kita sebagai umatnya juga akan bisa meniru pribadi beliau. Jadikan diri kita senantiasa berwajah indah di depan siapapun. Insya Allah hati kita akan indah, hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Itu konsep yang telah ditawarkan oleh agama. Kemudian selain itu, untuk meraih ketenangan itu adalah riyadun sahih.
Apa itu yadun syahi? Yadun syahi itu adalah tangan-tangan yang pemurah, selalu melihat orang-orang yang tidak mampu, selalu melihat kekurangan orang lain, kemudian memberi orang-orang yang kurang, memberi orang-orang yang tidak mampu. Orang yang selalu dermawan itu sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang-orang yang bakhil tak akan pernah tenang, tak akan pernah damai hidupnya di dunia ini, akan selalu dikebiri oleh orang lain, bahkan akan dimarginalkan oleh orang lain. Orang akan takut bergaul dengan kita karena pelit, karena selalu demit, karena selalu tidak bisa memberi, walaupun banyak harta, banyak uang, bahkan dia punya jabatan dan pangkat. Tapi karena dia bakhil, maka tidak akan pernah ada orang akur dengan kita, tidak akan pernah ada orang simpati dengan kita, tidak akan pernah orang menyayangi kita. Maka jauhilah sifat itu kalau mau tenang. Ternyata konsep yang dibangun oleh Rasulullah untuk meraih ketenangan itu adalah ketika kita pemurah. Enak rasanya kalau kita bisa memberi, kemudian orang lain bersyukur dengan apa yang kita berikan, kemudian orang lain merasa tenang dengan apa yang kita lakukan. Itu ketika kita mampu berbagi dengan seperti itu, Allah akan menurunkan sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan, kemudian rahmat Allah isi batin kita, kemudian Allah isi lubuk hati kita dengan barokah. Kalau sudah rahmat ada dalam hati kita, barokah ada dalam hati kita, kemudian ampunan ada dalam hati kita, maka insya Allah dimanapun kita berada, kita akan memiliki investasi ketenangan yang tidak akan pudar selama-lamanya. Ketenangan itu kita akan bawa sampai berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka laksanakan amal-amal yang soleh dan jangan sekali-kali menyentuhkan Allah dalam beribadah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Miliki 4 konsep yang tadi untuk meraih ketenangan, dan hanya itu jalan kita akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalbun taqi, yang kedua adalah lisanun fasih, yang ketiga adalah wajhun mali, dan yang keempat adalah yadun syahi. Itulah konsep kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.